Di dunia One Piece, setiap karakter punya cerita, punya masa lalu, dan pilihan yang membentuk siapa mereka sekarang. Tapi tak banyak yang sekompleks Sir Crocodile. Dulu musuh bebuyutan Luffy, pemimpin organisasi kriminal Baroque Works, Chibuka yang kejam dan tangan kanan berkekuatan pasir. Tapi siapa sangka, di Marineford dia jadi sekutu tak terduga. Pertama kali Crocodile muncul sebagai ancaman besar di Alabasta. Ia ingin menggulingkan kerajaan, menciptakan kekacauan, dan menguasai negeri gurun itu. Luffy menghadapinya dan kalah, bukan sekali, tapi 2 kali. Namun akhirnya, di pertempuran ketiga, Luffy berhasil mengalahkannya, menjatuhkan nama besar Crocodile, dan membuka mata dunia tentang bahayanya. Crocodile pun ditahan ke penjara neraka Impel Down. Tapi One Piece selalu penuh kejutan saat Luffy menyusup ke Impel Down demi menyelamatkan Ace. Ia secara tidak sengaja membebaskan Crocodile. Semua orang ragu kenapa Luffy mau bekerja sama dengan mantan musuh yang hampir membunuhnya. Tapi saat itu, waktu mereka terbatas, musuh lebih besar menanti di Marineford. Dan Crocodile, ia melihat kesempatan bukan untuk menolong, tapi untuk ikut bermain di papan catur dunia yang kacau. Saat perang Marineford pecah, Crocodile muncul di tengah kekacauan. Bukan sekedar jadi penonton, tapi ikut bertarung. Dan disitulah kejutannya terjadi. Ketika Admiral Akainu hendak membunuh Luffy, Crocodile melindungi Luffy. Ya, musuh lamanya. Dengan tegas, dia berkata, itu bukan karena ia peduli pada Luffy, tapi karena Crocodile benci pada sistem dunia ini. Dia benci angkatan laut, benci pemerintah dunia, dan lebih suka melihat dunia terbakar daripada dikendalikan oleh mereka. Beberapa kali, Crocodile juga ikut membantu Luffy untuk mendekati Ace, menebas musuh, menyerang yang menghalangi. Ia bahkan bertarung melawan Mihawk dan Doflamingo. Crocodile bukan pahlawan, tapi dalam perang itu, ia berdiri di sisi yang sama dengan Luffy, setidaknya untuk sementara. Satu kata, kebencian. Crocodile membenci kekuatan yang terpusat. Ia bahkan pernah bermimpi menjadi raja bajak laut, lalu dikhianati oleh dunia. Kecewa, hancur, dan akhirnya membentuk jalannya sendiri. Di Marineford, ia melihat kesempatan untuk kembali berperan, untuk menunjukkan bahwa ia masih ada, dan bahwa dunia belum bisa melupakannya. Bahkan saat perang selesai, Crocodile tidak ikut ditangkap. Ia pergi dengan das bones bawahannya, dan hilang kembali ke dunia bawah. Namun setelah itu, nama Crocodile kembali menggema. Crocodile adalah contoh nyata bahwa di dunia One Piece tidak ada yang benar-benar baik atau jahat. Hari ini musuh, besok bisa jadi penyelamat. Ia tak pernah mengaku sebagai teman Luffy, tapi tanpa bantuannya di Marineford, Luffy mungkin sudah mati sebelum bertemu Ace. Sir Crocodile bukan hanya karakter bayangan, ia adalah pion bebas dalam perang yang lebih besar. Dan kini, setelah kemunculannya kembali di dunia baru, banyak yang percaya Crocodile belum selesai. Dan bahkan suatu saat nanti ia berdiri lagi di samping atau melawan Luffy, itu bukan karena masa lalu, tapi karena di dunia One Piece, segala aliansi bisa berubah kapan saja.